Yang saya mau sampaikan bahwa keberangkatan beliau ke sana terus belum kembali itu karena beliau betul-betul ada suatu hal yang harus dia selesaikan dalam hal ini tesisnya Saya dan potong. itu pun Seurgent apa ya. urusan di Kuala Lumpur, Malaysia, sehingga Habib Rizik lebih mementingkan keberadaan di Malaysia, urusan di Malaysia dibandingkan untuk memenuhi panggilan dari polisi? Ya, kalau untuk kasus urusan di Malaysia itu kan masalah tesis, Mas. Itu udah dari tahun 2015 harusnya beliau sudah selesai. Mhm. Ya, tapi karena terhambat urusan umat, beliau betul-betul fokus untuk dakwah sehingga terbengkalai. Nah, kondisi sekarang kemarin itu beliau umroh, sekalian beliau mampir ke Malaysia, terus peristiwa ini terjadi gitu lah. Maksudnya ribut-ribut seperti ini. Apakah mampirnya beliau dari Arab Saudi sebelum pulang ke Indonesia singgah terlebih dahulu di Kuala Lumpur ada unsur kesengajaan untuk menghindari pemeriksaan dari polisi, Pak Ismar? Oh, tidak ada. Memang dari awal beliau sudah berniat untuk eh, mengurus tentang urusannya di Kuala Lumpur. Jadi tidak ada unsur kesengajaan mau menghindar, tidaklah itu. Baik, Mungkin kita polisi bisa hari tahu ini sudah bagaimana. melakukan atau sudah melayangkan surat pemanggilan paksa. Tepatnya atau persisnya kapan Rizik Syihab akan memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya? Nah, inilah yang sebenarnya menjadi pertanyaan besar ya buat kami. Buat kami ini seakan-akan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa besar, suatu hal yang luar biasa sebagaimana mungkin kita pahami bersama. Padahal kan kasus-kasus yang lain itu masih banyak yang jauh luar biasa yang harusnya ditangani oleh pihak penyidik. Kok bisa ada orang-orang yang bawa golok, bawa parang masuk ke ruang publik yang luar biasa yang bisa membunuh orang lain. Itu kan sebenarnya itu tugas polisi yang sangat urgent gitu loh. Terus ada orang yang minta merdeka, ada orang yang menyandera di beberapa tempat termasuk di instansi Tapi terlepas pengadilan. dari itu semua, Pak Ismar, bukankah lebih cepat, lebih baik dalam artian kasus ini Habib Rizik datang ke Polda Metro Jaya menjalani pemeriksaan, bukankah itu menjadi pilihan yang lebih baik di mata hukum, di mata masyarakat, Pak Ismar? Karena negara ini adalah negara hukum dan semua orang sama kedudukannya di mata hukum, Pak Ismar. Ya, betul. Untuk itu makanya kita sudah berumbukan dengan teman-teman advokat dan kita juga sudah bicara dengan beliau. Beliau juga dalam waktu dekat insya Allah. Cuman kondisi ini aja urgent juga beliau yang beliau urus di sana. Kalau masalah selesai ini terus dia pulang, terserah maunya pihak kepolisian, kita akan manut gitu loh. Cuma jangan ditakut-takutin seperti ini. Kita mengkhawatirkan ini seakan-akan malah memprovokasi gitu loh. Seakan-akan memancing juga. Beliau itu bukan sendiri, beliau juga punya pengikut yang kalau disentuh, jangan Pak Ahok saja sendiri hanya udah menista agama Islam dan sudah divonis ini punya pengikut, apalagi beliau seorang ulama besar yang bisa marah gitu loh. Dan ternyata kayaknya dipancing, malah dengan sangat gagah berani pihak Kapolri sudah menyatakan bahwa akan berdiri di paling terdepan apabila ada hal seperti itu. Ini seakan-akan udah ada gimana gitu loh, Pak. Pak Ismar, Ini yang dari saya kuasa hukum khawatirkan. sendiri, dari GenPF, apakah sudah ada rencana untuk menjawab langsung surat pemanggilan paksa dari polisi, Pak? Iya, pasti kalau begitu selama ini kita biasanya kalau sudah ada seperti ini, kita memang biasanya langsung menghadap ke waktu di Jabar maupun di Polda beberapa kali. Kan di Polda kan bukan cuma kasus ini yang kita dipanggil. Ya, kita datang, kita sampaikan bahwa beliau tidak bisa hadir karena ada seperti ini. Kadang kita selama ini juga kooperatif kok. Memang kemarin kayaknya beliau dipanggil itu kan berdekatan lagi dengan aksi 55 gitu loh. Makanya aneh juga ini setiap ada aksi pasti ada korban. Tapi bukankah dengan kondisi seperti ini justru citra dari Habib Rizik sendiri yang tercoreng karena dianggap ada sebagian orang yang menganggap justru beliau menghindari pemeriksaan hukum dari Polda Metro Jaya, Pak Ismar? Ya, itu boleh-boleh saja orang berbicara seperti itu. Tapi faktanya kan kita insya Allah tidak seperti itulah. Ya, dan juga masyarakat nanti akan tahu. Ya, dan orang umum pun juga sudah semakin mengerti gitu loh. Bahwa sekarang ini bukan lagi negara hukum ya kalau menurut pandangan saya dengan kondisi seperti ini. Oh, sekarang udah berdasarkan Matsat lagi gitu, bukan lagi Rekstad. Tetapi udah negara kekuasaan gitu. Pak Ismar, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan Habib Rizik untuk berada di Kuala Lumpur menyelesaikan segala urusannya di sana, Pak? Ya, paling pekan-pekan depan itu sudah beliau insya Allah sudah
inilah sudah selesai itu. Apakah sudah ditentukan harinya Pak? Mungkin tanggal berapa akan datang ke Polda Metro Jaya atau tiba di tanah air? Makanya untuk itu mungkin kita akan punya strategi juga karena kita tidak mau dipermalukan. Kita begini, kita juga menjaga jangan sampai Indonesia ini kacau balau gitu loh. Beliau datang tiba-tiba dipermalukan di tengah jalan begini-begini. Beliau itu bukan orang sendiri. Kita juga mau mencari waktu timing yang tepat bagaimana beliau hadir, beliau tidak dipermalukan, ya kan dengan ini kan ini betul-betul kita mau mencari kondusifnya Indonesia gitulah. Tapi kalau memang kalau memang ternyata kalau memang menurut kuasa hukum beliau tidak bersalah, mengapa beliau tidak menghadapi langsung kasus ini sehingga kasus ini bisa langsung selesai begitu Pak Ismar? Oh ya, ini kan kondisinya karena memang ada suatu hal yang beliau urus, ya. Jadi kalau masalah persoalan besar pun dihadapi, masuk penjara pun beliau udah 2 kali loh. Jadi terlalu kecil persoalan ini kalau beliau mau hindari. Insya Allah beliau tuh istilahnya nggak perlu mengkhawatirkan tentang itu. Memang kita juga karena ada kondisi-kondisi tertentu yang memang ini mungkin masih bisa ditunda dulu. Apalagi di persoalan ini kita paham ini kan cuma dipaksakan juga gitu loh Pak. Baik, Pak Ismar, apa jaminan yang bisa diberikan oleh kuasa hukum Habib Rizik tidak akan melarikan diri dan akan segera pulang ke tanah air? Bentuk konkretnya seperti apa Pak? Rumahnya di sini, pekerjaannya di sini, keluarganya di sini. Ya, jadi nggak usah khawatir lah, pasti beliau akan kembali waktu dekat dan nggak usah kita terlalu berpolemik tentang ini dan ini kasus-kasus seperti ini untuk bisa menunda suatu pemeriksaan saksi itu sebenarnya suatu hal yang lumrah, suatu hal yang biasa-biasa saja. Cuma ini kita dibesar-besarkan karena bingung juga ya teman dari Pak Polisi dalam hal ini yang diwakili oleh Pak Argo selama ini boleh berbicara lantang kalau ketika berbicara tentang Habib Rizik gitu loh. Padahal ini kecil-kecil kasusnya sangat kecil, tidak ada apa-apanya gitu.